Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Selamat malam. Ini saya mengerjakan malam. Di video ini saya ingin sedikit bercerita sebagai seorang pengalam ya, yang pernah mengalami fase kehidupan yang berkaitan dengan tulis menulis. Ini kelanjutan dari kegiatan kemarin ya, yang saya sebagai pemantik, tapi hari ini sedikit berbeda. Khususnya saya ingin mengenalkan kembali konsep jenang-jeneng ya, bagaimana konsep jenang-jeneng itu, dan juga fokus pada diskusi kali ini, obrolan kali ini di bagaimana menulis di media massa surat kabar, yang memang saya punya rekam jejak. Banyak tulisan saya yang dimuat di surat kabar nasional maupun di lokal Solo, seperti itu. Baik, langsung saja kita buka-bukaan di sini. Di layar saya dan layar teman-teman sudah tampak bahwa menulis itu seikat karya mengukir nama. Nah, teori-teori ini perlu saya sampaikan berkaitan dengan pemahaman teman-teman secara kognitif. Sebenarnya menulis apa sih, pengertiannya apa sih, definisinya ya. Ada 3 tokoh di paparan saya kali ini, yaitu menurut Tarigan bahwa menulis dapat diartikan sebagai kegiatan menuangkan ide dengan bahasa tulis sebagai media penyampaiannya. Menurut Atar Semi, bahwa menulis sebuah proses kreatif memindahkan gagasan di dalam pikiran kita ke dalam lambang-lambang bunyi bahasa atau lambang tulisan, menurut Atar Semi. Sementara menurut Burhan Nurgiantoro, menulis adalah aktivitas aktif produktif, yaitu aktivitas menghasilkan bahasa ya, bentuk bahasa atau bunyi bahasa. Ya, ini saya kutip dari buku Mengikat Makna dari penulis Hernowo. Ini penulis yang sangat populer yang berkaitan dengan motivasi dunia tulis menulis. Filosofi bahwa menulis itu indah atau mudah, untuk menemukan ide ya, bahkan dalam mencari ide itu menurut buku ini, menurut Hernowo, itu sebenarnya mudah. Nah, bagaimana menemukan ide? Banyak hal ya, banyak aspek, banyak kegiatan, tidak sedikit momen tertentu yang spesifik yang membuat diri kita itu merasa nyaman di kondisi itu ya. Teman-teman merasa nyaman ketika tidur sambil berimajinasi, tapi jangan lupa dituliskan ya, dituliskan imajinasinya itu. Terpenting itu, ada imajinasi, ada ide, tuliskan, dicatat. Pakai buku atau kertas block note itu juga bisa, buku kecil, buku saku itu juga bisa. Atau teman-teman merasa nyaman ya ketika memang berkumpul dengan teman ya, di warung kopi, di kantor, di sekolah dan sebagainya, itu sering-seringlah melakukan kegiatan seperti itu, berkumpul ya. Tentunya dengan kondisi sekarang pandemi ya, taat prokes ya. Tapi jangan lupa bawa catatan, bawa buku catatan untuk menuliskan gagasan, ide, imajinasinya itu. Nah, ketika sudah banyak sekali catatan, yang catatannya itu adalah sekumpulan ide, coba ambil satu ide yang mungkin menurut teman-teman bagus, itu susun menjadi sebuah kerangka karangan ya. Kalau itu esai, paragraf pertama poin utamanya apa, pikiran utamanya apa, paragraf kedua, ketiga, seperti itu. Jadi disusun untuk menjadi outline ya, gambaran besarnya seperti apa. Kemudian kembangkan menjadi tulisan ya. Di setiap outline itu
ada pikiran utama lah. Pikiran utama itu dikembangkan menjadi susunan kalimat, bersusun-susun kalimat nanti menjadi paragraf yang utuh, yang baik. Ada pikiran utama dan ada kalimat-kalimat penjelas seperti itu. Nah, berbicara kalau paragraf yang baik, banyak teorinya ya. Kalau saya menyederhanakan, yang penting ada satu pikiran utama, yaitu silakan dikembangkan menjadi kalimat-kalimat penjelas. Jadi dalam paragraf yang baik harus mengandung gagasan utamanya itu apa, agar pembaca atau segmen pembaca kita nanti ketika kita sudah mahir menulis, menjadi seorang penulis, jelas, oh segmennya adalah pelajar, milenial, suka dengan isu-isu budaya Korea, pembelajaran daring dan sebagainya. Jadi kalimat penjelasnya, kontekstualnya mengarah ke sana. Kemudian ketika sudah menjadi sebuah paragraf yang utuh di masing-masing outline-nya itu, di dalam kerangka karangannya itu ya, jadi dilihat, direvisi, barangkali ada kata yang nggak perlu, yang salah ejaan, tidak baku, itu bisa direvisi. Revisi di sini bisa menambahkan atau mengurangi ya, atau ada kata-kata yang menyentuh sara, pornografi itu juga dihapus. Nah, proses penyuntingan ini tentunya butuh pengalaman ya, jam terbang yang cukup tinggi agar teman-teman mahir ya untuk menangkap bahwa ini kok kurang tepat, ini sudah tepat tapi perlu dikembangkan. Itu perlu sering menulis ya, tulisan jadi tulisan yang siap dipublikasikan. Dan saya yakin teman-teman bisa melewati ini ya, 5 tahap ini, saya yakin itu. Tinggal bagaimana teman-teman mau nggak untuk menggugah dirinya, menggugah pikirannya, dan bersemangat untuk berlatih menulis gitu ya. Siap ya? Oke, nah ini konsep JJ ya, jenang dan jenang. Konsep ini kemarin waktu kegiatan Disnatalis sudah sempat saya ceritakan ya. Jenang dan jeneng di sini itu saya dapatkan istilahnya ketika saya mengikuti kursus pelatihan jurnalistik ya, penulisan jurnalistik. Ada jenang dan jeneng. Nah, di dalamnya itu, di dalam siklus itu naskah. Bahwa naskah itu tulisan ya, tulisan jadi ketika dipublikasikan akan berdampak ya, ada pengaruhnya ke diri penulisnya ya, dari dua sisi, jenang dan jeneng. Untuk jeneng ini nama, bahwa nama kita barangkali sebagai penulis pemula ketika tulisannya baru muncul pertama kali akan menjadi pusat perhatian ya, di kolom penulis ya, di komunitas penulis atau pembaca di surat kabar itu. Oh, ini siapa ini? Misalnya Pak Ijo, misalnya Pak Ijo baru menulis dan tulisannya bagus, langsung menghentak sidang pembaca, ini siapa ini Pak Ijo, seperti itu. Dan dia rutin menulis ternyata di kolom itu ya, seminggu sekali pasti dia lolos oleh redaktur, diloloskan dan dimuat di rubrik itu ya. Namanya semakin terkenal ya. Jadi naskahnya itu dipublikasi, ada rutinitas, akan berdampak ke nama penulisnya, menjadi populer atau tersohor. Oh, ada Pak Ijo, dia konsentrasi tulisannya di bidang misalnya pembelajaran ya, pembelajaran daring ya, pembelajaran era milenial. Oh, Pak Ijo. Nah, semua pembaca atau jejaring penulis tahu nama Pak Ijo hanya dari tulisannya. Biasanya di rubrik itu ada juga sih fotonya ya, seringnya juga ada, misalnya Pak Ijo dosen mana atau mahasiswa mana atau pelajar mana, seperti itu. Kemudian pengaruh yang kedua berkaitan dengan jenang ya. Jenang ini lebih ke unsur materi ya, honor ya. Honor ini memang menjadi hak penulis ketika tulisannya itu dimuat, dipublikasikan, ada honor. Nah, yang saya alami
memang seperti itu ya. Untuk jeneng seperti itu dampak yang saya miliki. Jadi tahu ya, ketika saya ikut pelatihan, ikut seminar, kita bisa berjejaring di situ, bisa bertukar pikiran di komunitas menulis di Solo pada waktu itu. Kebetulan saya orang Solo. Untuk jenang itu hak kita untuk menerima honorarium itu ya. Dari yang paling kecil yang saya pernah alami itu mendapat 100.000 ya, sampai berapa ya, 400 atau 500. Untuk ukuran pada waktu itu tentunya cukup banyak ya untuk digunakan atau ditabung pada waktu itu. Nah, momen-momen itu menjadi suatu bagian hidup saya atau mozaik kehidupan saya yang tidak dilupakan dalam dunia tulis menulis, khususnya penulisan di surat kabar, karena cukup sering dimuat ya untuk rubrik sajak atau puisi, cerpen, hikayat, opini yang di Jawa Pos itu 3 minggu berturut-turut ya. Opini kecil, saya mengomentari isu-isu hangat ya yang sedang banyak dibicarakan nasional seperti itu. Kemudian jenang yang lain ketika tulisannya itu bisa dimuat, ketika kita bisa membeli surat kabarnya, tentunya harus membeli ya, itu bisa di-clipping ya menjadi arsip pribadi, inventaris hasil karya kita ya. Dan itu saya lakukan, saya clipping, kemudian saya masukkan ke buku album sebagai bukti, atau kalau saya itu scan ya, jadi di scan clippingnya itu dalam satu layar, scan, kemudian di figura saya pajang di rumah sebagai pengingat bahwa saya pernah seperti itu, dan itu juga ternyata bisa menyemangati saya untuk terus menulis ya. Tidak melulu jurnalistik ya, atau opini atau esai ya. Dampak yang sekarang saya rasakan, posisi sekarang kan saya sebagai akademisi, dosen di kampus, tentunya menulis yang lain, menulis yang karya ilmiah, tulis ilmiah, artikel, proceeding, artikel jurnal, proposal, hibah-hibah, seperti itu ya. Jadi konsep jeneng dan jenang adalah dampak yang sangat baik, yang komprehensif ya, yang bisa divergen, bisa konvergen untuk si penulisnya ya. Jadi kembali ke penulis, kalau istilah Jawanya itu sapa nandur bakal ngunduh. Lah ngunduhnya itu adalah popularitas dan juga honorarium itu gitu ya. JJ, jenang dan jenang. Nah, metode yang saya gunakan pada waktu itu ketika awal-awal mulai menulis, ATMI ya, ATMI ya, amati, tirukan, modifikasi, inovasi. Saya yakin teman-teman cukup familiar ya dengan istilah ini ketika mengikuti motivasi ya, seminar motivasi. Kita harus bisa mengamati, menirukan, sedikit modifikasi, dan banyak melakukan inovasi ya. Ada invensi di situ sehingga tulisan jadi kita itu memiliki kebaruan ya, ada novelty. Apa? Nah, saya pernah buat cerpen dimuat di Solo Pos, koran paling laku, paling bonafit di Solo. Itu menulis cerpen mengomentari itu berita nasional, ada seorang anggota DPR yang tidak mengakui anaknya ya, begitu ya. Dan itu saya tulis tentunya dengan nama yang berbeda, dan itu dimuat, dan itu menjadi perbincangan ya, perbincangan di komunitas menulis seperti itu ya. Itu saya mengamati, menirukan berita nasional itu. Saya modifikasi dari nama, dari ceritanya. Nah, inovasinya tentunya konfliknya ya. Ketika kita menulis sastra, karya sastra, inovasi yang paling gampang itu mencoba mengulik di ceritanya ya, sampai ke konflik, kemudian penyelesaian konfliknya itu di situ ya. Jadi teman-teman
saya dorong untuk bisa melakukan metode ini ya, ATMI, amati, tirukan, modifikasi, dan inovasi. Dan ya, saya yakin teman-teman bisa lebih baik, lebih hebat daripada saya pada waktu itu. Setuju ya? Selanjutnya, berkaitan dengan fokus, konsentrasi, dan memang video ini tuh saya pengen memperdalam dan membagikan cerita saya tentunya, bagaimana menulis di media massa. Ada 3 sebenarnya itu ya, BTK ini, baca, tulis, kirim ya. Baca di sini kita harus betul-betul membaca ya surat kabar atau koran yang akan kita masuki, yang akan kita kirimi tulisan kita. Kemudian menulis setelah baca itu. Di dalam baca ini adalah kita bisa menerapkan metode ATMI tadi. Setelah membaca, mengenali, oh ternyata karakteristiknya seperti ini, kita tuliskan. Ya, tulis sebagaimana tadi ya. Saya ambil dari Filosofi Menulis Itu Mudah, karya Hernowo tadi. Kemudian kirim. Ya, jangan takut. Apa yang kita tulis jangan sampai hanya menjadi arsip pribadi di dalam laptop atau di buku catatan. Ketika kita memang niat untuk mempublikasikan, ya tadi ada caranya ya, sampai ke tahap penyuntingan. Nah, ketika sudah menjadi tulisan jadi, langsung saja kirim, tidak perlu takut-takut. Gitu. Nah, berbicara cerita pada masa lalu, motivasi saya minat ya untuk menulis di surat kabar karena ada iming-iming dari dosen. Siapapun tulisannya yang dimuat nilai A. Itu memacu saya dan teman saya berkompetisi sehat untuk agar dimuat di rubrik bahasa ya. Saya lupa rubriknya apa, yang jelas itu di Solo Pos setiap hari Kamis kalau nggak salah itu ada opini singkat yang khusus tentang bahasa ya. Dan alhamdulillah saya sering cuma di situ dan saya tunjukkan ke dosen saya, dan ini benar ya, sesuai dengan janjinya mendapat nilai A. Padahal dari segi kuliah saya biasa begitu ya. Bahkan kemarin saya sampaikan ya waktu seminar itu, saya hampir 6 tahun S1, lulus S1 ya. Begitu, kembali lagi ke layar. Menulis di media massa itu, baca, tulis, kirim. Nah, kira-kira apa yang perlu disiapkan? Nah, ini kiat atau trik agar tulisan dimuat. Jadi kembali lagi tadi, baca langganan media massa. Ya, sebisa mungkin kita mencari, sebisa mungkin kita mengikuti ya, bisa berlangganan, atau yang saya lakukan ya karena dulu anak kos jadi ngirit biaya. Kebetulan di dekat rumah ada yang loper koran ya, jual koran di situ. Setiap pagi saya mampir ke sana untuk baca-baca. Kalau teman-teman yang punya uang lebih ya bisa berlangganan seperti itu. Tapi kalau era sekarang bisa menggunakan ini ya, surat kabar daring. Kemudian kenali redaksi atau redakturnya. Ya, dari membaca itu teman-teman nanti akan punya incaran ya, target. Saya ingin masuk rubrik ini, begitu, halaman ini di surat kabar ini. Nah, mengenalinya dari unsur apa? Gaya tulisannya, karakteristik dari redakturnya. Ternyata redakturnya lebih suka cerpen yang memuat unsur ini mistisnya misalnya. Ketika saya menulis di kolom sajak, ternyata yang dimuat dan memang sering dimuat itu gaya tulisannya, gaya penuturannya itu langsung, jarang ada kiasan misalnya seperti itu ya. Jadi puisi gaya langsung begitu, kata-kata denotatif ya, tidak banyak memuat kiasan. Kemudian temanya, kemudian pesan dari tulisan kita, apakah ada manfaat untuk khalayak atau enggak, itu juga jadi perhatian. Kemudian alamat redaksi ini untuk pengiriman tadi ya, baca, tulis, kirim. Pengiriman tulisan kita harus familiar dengan alamat
alamat kantornya. Dulu saya dimasukkan ke amplop itu, amplop coklat, kemudian ke meja resepsionis mengisi daftar tamu, tujuannya apa. Pun begitu ketika mengambil honorarium ya, mengambil honor dari tulisan itu, mengisi ke resepsionis, mengisi buku tamu tujuannya apa, dan ke kasir gitu. Saya sering bolak-balik sampai hafal ya si resepsionisnya itu. Saking seringnya untuk apa namanya kesana ke kantor. Kalau sekarang pakai surel atau email ya. Kemudian sensitif terhadap isu terkini ya. Kalau ini bulan Oktober terdekat ya, sebelumnya kemarin ya ada peringatan 1 Oktober, nanti ada hari ini hari batik, nanti 28 ada Sumpah Pemuda dan bulan bahasa. Itu isu terkini ya, atau isu nasional dan sebagainya itu. Kemudian menulis secara admi, mengirimkannya, kemudian tinggal menunggu hasil ya. Bismillah, berdoa untuk dimuat tidaknya itu kita tawakal ya, dalam artian serahkan ke yang penguasa, pencipta. Syukur-syukur dimuat, kalau enggak coba lagi ya. Intinya di dalam diri penulis itu juga semangat terus ya, pantang menyerah, jangan sampai 1-2 nggak dimuat terus mutung gitu ya, ngambek. Nah ini tentunya itu wajar terjadi di penulis pemula, tapi sesuai dengan pengalaman justru itu harus dilawan ya, dilawan ketika ada perasaan seperti itu ya. Pantang menyerah pokoknya, semangat. Nah ini beberapa tulisan yang dimuat ya, rubriknya macam-macam, dari sastra, opini bahasa, debat tapi via tulisan, esai, kemudian bahasa juga, opini nasional, resensi seperti itu, cerpen, hikayat dan lain sebagainya itu ya. Dan saya harap teman-teman bisa ini ya, mulai gelisah begitu ya, saya harus bisa menulis begitu. Nah ini praktik menulis ya, silakan ambil kertas dan menulislah. Tadi sudah saya singgung di awal ya, ketika ada ide langsung tuliskan ya, kemudian dikembangkan berdasar kerangka itu menjadi sebuah paragraf, revisi, penyuntingan, dan jadi tulisan ya, siap kirim begitu. Apapun teman-teman yakinkan diri bahwa ada kecenderungan di mana suka isekai, opini, resensi seperti itu ya. Ini surat kabar tentunya. Nah, di dalam surat kabar yang saya tahu 5 ini ya, 5 jenis tulisan ini, sajak atau puisi, esai, cerpen, opini, menulis berita ya, atau juga bisa ini rilis berita yang pers rilis itu ya, pers rilis itu bisa ditulis ya. Tapi itu kayaknya nggak ada honornya ya, karena kita kan minta bantuannya. Kalau yang ada honornya, yang jenang itu, konsep jenang itu yang ini ya. Teman-teman luar biasa, Anda luar biasa. Terima kasih ya sudah mendengarkan celoteh cerita yang semoga saja bermanfaat, menginspirasi, khususnya di bidang semangat dan praktik menulis. Fokus di menulis di surat kabar ya. Nah, berbicara menulis itu keterampilan berbahasa yang kalau hierarkinya itu di puncak ya. Pertama, kemampuan menyimak ya. Kita kecil menyimak obrolan orang-orang di sekitar, orang tua kita. Kemudian mulai menirukan ya, a i u e o, mami, bi, mi dan sebagainya itu. Masuk sekolah sudah mulai membaca mengeja a b c, ini ibu, Pak Ijo misalnya. Kemudian dilatih untuk menuliskan yang dibaca. Nah, tahap paling atas ini yaitu keterampilan menulis
ya, meskipun di puncak, tinggal bagaimana kita untuk menyikapinya ya. Ketika memang kita berani mencoba, punya semangat yang tinggi, bukan hal yang mustahil impian kita menjadi seorang penulis seperti Terelie, seperti budayawan pada waktu itu ya, Romo Mangunwijaya, Umar Khayyam, H.B. Yasin seorang kritikus sastra, Abdul Khair ya, atau Prof. Sugiono yang memecahkan rekor muri untuk buku metodologi penelitiannya, atau sekarang ada Andre Hirata dan novelis yang sangat produktif barangkali di 10 tahun terakhir ya, ada Terelie. Jadi yang saya sebutkan tadi, orang-orang hebat tadi bisa menjadi inspirasi buat teman-teman agar memupuk semangat dan kepercayaan diri untuk menulis dan mengirimkannya ya. Kalau di sini di surat kabar, mengirimkannya di surat kabar. Terlepas itu dimuat atau tidak, ya jangan bikin kita itu patah arang terus mencoba. Ya, dimuat enggaknya itu hanya tinggal menunggu waktu ya. Redaktur, kalau ini sih bocoran ya, barangkali saya juga mengalami. Barangkali redaktur merasa kasihan ya, ini si Doni kok ngirim terus di rubrik cerpen atau rubrik isai, ya cobalah dimuat begitu. Bisa jadi seperti itu, atau memang ada kualitas yang baik di tulisan kita yang kita kirimkan itu. Oh ini bagus menurut redaktur ya, dimuat. Ya ada juga unsur keberuntungan tadi ya, merasa kasihan ini kok nggak dimuat-muat. Ya banyak hal ya, yang jelas apa yang ada di yang kita miliki bisa menjadi peluang ya. Yang merasa belum mahir ditekadkan, dipaksa untuk banyak membaca dan banyak berlatih menulis, sehingga nanti menjadi posisi seorang penulis ya. Di sini disebut penulis surat kabar begitu. Dan jangan lupa konsep jenang dan jenengnya tadi. Kalau saya memilih yang mana dulu? Kalau saya lebih cenderung kita kuatkan dulu pemerekan nama kita ya, penjenamaan ya, branding, personal branding ya. Oh tahu, ada di kampus itu namanya Pak Ijo tadi ya, biasa menulis di rubrik ini, tulisannya memang bagus, kita undang. Jadi ada popularitas yang naik ya, jadi dikencangkan dulu di konsep jenengnya tadi, untuk jenang nanti akan mengikuti gitu ya. Apalagi teman-teman nanti ingin mencoba menjadi seorang penulis buku, yaitu lebih hebat lagi ya. Kalau jenangnya ada konsep royalti atau beli putus atau konsep pembayaran yang lainnya begitu ya. Gitu ya. Itu teman-teman sedikit berbagi pengalaman berkaitan dengan menulis, kiat menulis di surat kabar. Intinya baca, tulis dan kirimkan. Itu saja. Pahami metode ATMI atau ATMI. Kemudian cari alamat redaksi untuk menjadi pintu pembuka agar dibaca oleh redaktur, syukur-syukur dimuat seperti itu. Pengalaman sedikit, saya baru tulisan yang ketiga ya di rubrik yang itu yang sama, baru tulisan ketiga itu dimuat. Berarti memang ada prosesnya begitu teman-teman. Jadi mohon bersabar ya ketika memang di tahap pengiriman pertama, kedua, ketiga itu belum dimuat. Barangkali masih dibaca oleh redakturnya. Gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga tadi yang disampaikan bermanfaat. Mulai membaca dan menulis agar teman-teman mahir menjadi seorang penulis yang hebat dan luar biasa. Oke, jumpa lagi di video selanjutnya dengan materi yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.